Oke, ketemu lagi dengan gua Edi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi tentang timnas Indonesia hari ini ya. Kita baca-baca di sini gua punya 4 buah berita dari timnas Indonesia hari ini ya. Oke, untuk yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya supaya kalian tidak ketinggalan terupdate berita-berita dari timnas terupdate, terlengkap, terbaru setiap harinya. Oke? Oke, untuk sumber saya ngambil dari bolasport.com. Yuk langsung aja kita ke berita pertama ya. Di sini ada 4 buah berita. Berita pertama itu ada PSSI tidak mempermasalahkan timnas U20 Indonesia dipermalukan Thailand dan Uzbekistan. Uzbekistan ya. Seperti apa beritanya? Yuk langsung aja kita dengarkan. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, memberikan tanggapannya perihal dua kekalahan yang dirasakan timnas U20 Indonesia pada pertandingan uji coba internasional. Kata Amali, kekalahan itu tidak menjadi sebuah masalah utama lantaran timnas U20 Indonesia baru saja dibentuk. PSSI sebelumnya mengundang Thailand U20 dan Uzbekistan U20 untuk beruji coba melawan timnas U20 Indonesia di Jakarta. Pertama, Timnas U20 Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Thailand U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Januari 2024. Kekalahan kembali dirasakan Timnas U20 Indonesia saat melawan Uzbekistan U20, bermain di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024. Tim asuhan Indra Syafri itu kalah dengan skor 2-3 dari Uzbekistan U20. PSSI memang sengaja membawa dua negara itu untuk bertanding melawan timnas U20 Indonesia. Ini untuk melihat sejauh mana perkembangan timnas U20 Indonesia yang baru saja dibentuk pada pertengahan Desember 2023. Timnas U20 Indonesia sebelumnya sudah menjalani pemusatan latihan (TC) di Doha, Qatar, pada 21 hingga 28 Desember 2023. TC itu dilanjutkan di Jakarta sampai akhir Januari 2024. Saya kira apa yang sedang dilakukan Coach Indra Syafri ini adalah mencari format terbaik. Sekarang Coach Indra Syafri memasang siapa saja pemain yang ada untuk melihat sejauh mana kemampuan anak-anak asuhnya itu, ucap Amali kepada awak media termasuk Bola Sport. Amali menambahkan, PSSI terus mendukung Indra Syafri untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang nantinya membela timnas U20 Indonesia. Indra Syafri dipersilahkan melakukan belusukan ke penjuru Nusantara. Coach Indra Syafri bisa melihat mungkin ada pemain yang kurang dan dia bisa mencari itu di daerah lain. Yang terpenting pemain itu kelahiran 2005, ucap Amali. Amali pun senang timnas U20 Indonesia bisa beruji coba melawan Thailand U20 dan Uzbekistan U20. Kemampuan Arhan Kakak dan kawan-kawan bisa terlihat sejauh mana perkembangannya. Yap, itu tadi berita pertama dari timnas Indonesia. Lanjut ke berita kedua, ada PSSI akan perbaiki kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia usai Sintayong curhat. Seperti apa beritanya? Yuk kita dengarkan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap agar kompetisi sepak bola di Indonesia bisa segera diperbaiki. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyampaikan pernyataan tersebut agar level permainan timnas Indonesia bisa lebih baik lagi. Shin Tae-yong percaya bahwa kualitas kompetisi akan berpengaruh terhadap performa timnas Indonesia ke depan. Apa yang disampaikan Shin Tae-yong ini karena langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah terhenti, tim Merah Putih gugur di babak 16 besar. Piala Asia 2023 setelah dikalahkan Australia dengan skor telak 0-4 di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, Qatar, Minggu, 28 Januari 2024. Melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah cukup bagus untuk timnas Indonesia. Sejak dari awal, PSSI dan Shin Tae-yong sudah sepakat untuk membawa timnas Indonesia melangkah ke fase gugur. Sebelumnya timnas Indonesia menempati posisi ketiga terbaik dengan mengemas 3 poin dari 3 pertandingan yang dijalani di grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah dari Jepang dan Irak serta meraih kemenangan kala bertemu Vietnam. Mendengar curhatan Shin Tae-yong perihal kualitas kompetisi harus diperbaiki mengundang komentar dari Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Amali mengakui bahwa apa yang dikatakan Shin Tae-yong itu benar. PSSI bertekad memperbaiki kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia.
Kami sadar itu dan harus ada pembenahan yang dilakukan. Kata Amali. Lanjut Amali, perlahan-lahan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia akan diperbaiki. Terdekat ini adalah pemasangan VAR di Liga 1 2023-2024. VAR rencananya akan sudah dipakai di Liga 1 2023-2024 pada akhir Februari 2024. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mempunyai 15 alat VAR. 3 diantaranya dipasang di dalam stadion. Sisanya merupakan VAR mobile. Yap, itu berita kedua. Kita lanjut ke berita ketiga. Ada pekerjaan berat Sintayong di Timnas Indonesia usai Piala Asia 2023. Tuntaskan masalah lini depan. Apa ya nih? Yuk, langsung kita dengarkan. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong masih memiliki satu pekerjaan berat usai Piala Asia 2023. Pekerjaan yang dimaksud adalah menyelesaikan masalah ketajaman di lini depan. Pada turnamen terkini yaitu Piala Asia 2023, Sintayong sebenarnya membawa 5 orang penyerang. Kelima penyerang tersebut adalah Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Rafael Struik. Meski membawa 5 penyerang, tetapi tak berbuah hasil sekalipun di Piala Asia 2023. Tercatat, Timnas Indonesia tidak membukukan 1 gol pun dari lini depan sepanjang turnamen. 2 dari 3 gol Timnas Indonesia lahir dari pemain bertahan dan 1 lainnya datang dari kaki Marcelino Ferdinand. Sintayong hanya menurunkan 2 penyerang sepanjang turnamen. Kedua pemain tersebut adalah Rafael Struik dan Hoki Caraka, sementara 3 nama lainnya tidak mencatatkan 1 menit bermain untuk Timnas Indonesia. Tentu, masalah tersebut bakal membuat Sintayong pusing. Sintayong sendiri masih ada 2 agenda terdekat hingga Juni 2024. 2 kejuaraan tersebut adalah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dan Piala Asia U23 2024. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta agar masalah tersebut bisa dituntaskan secepatnya oleh Sintayong. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu juga dibebani target untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai. Tutupnya, agenda terdekat Timnas Indonesia tentu adalah 2 laga lawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel tersebut bakal berlangsung pada Maret 2024. Usai ajang tersebut, Sintayong langsung bersiap-siap mengasuh Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut bakal berlangsung pada 15 April, 3 Mei 2024. Yap, berita ketiga tuh seperti tadi ya. Oke, langsung aja kita ke berita keempat. Ada PSSI upayakan 4 pemain keturunan baru bisa bela Timnas Indonesia saat lawan Vietnam. Oke, seperti apa beritanya? Yuk langsung aja kita dengarkan. PSSI mengejar waktu agar proses naturalisasi 4 pemain keturunan Indonesia bisa cepat selesai pada Maret 2024. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia terlebih dahulu menjamu Vietnam pada laga ketiga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. Selanjutnya, giliran Timnas Indonesia yang akan bertandang ke Vietnam pada laga keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, 26 Januari 2024. Timnas Indonesia harus bisa meraih 2 kemenangan di pertandingan tersebut. Terlebih, tim asuhan Sintayong itu kini berada di peringkat terakhir grup F dengan mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Timnas Indonesia sebelumnya kalah 1-5 dari Irak pada laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Basra Internasional, Basra, 16 November 2023. Lalu, Timnas Indonesia hanya bermain imbang 1-1 saat melawan Filipina pada laga kedua putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Manila, 21 November 2023. Nah,
Sampai saat ini masih ada 4 pemain keturunan yang belum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keempat itu adalah Nathan Choi, Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Sebenarnya timnas Indonesia sudah punya Jay Itzes pemain keturunan yang sah jadi WNI. Namun waktu Piala Asia 2023 kemarin, Jay Itzes belum bisa bermain karena telat dalam proses pendaftaran. Kami usahakan prosesnya agar keempat pemain keturunan lainnya bisa cepat bermain membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, kepada awak media termasuk bolasport.com. Amali menambahkan, bahwa sampai saat ini PSSI masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi keempat pemain itu. Yap, itu tadi 4 buah berita dari timnas hari ini ya. Oke, untuk kalian jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate terbaru dari timnas Indonesia. Oke, kita ketemu lagi di berita timnas hari-hari berikutnya. Besok kita ketemu lagi ya. Saya Edi, see you.